Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Aristawati dengan NIM 19040100161. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep uang dan fungsi uang dalam ekonomi Islam. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu apa sih arti dari uang itu. Jadi, dalam ilmu ekonomi, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, dan juga berarti tunai. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tiap tenaga. Lalu, bagaimana dengan konsep uang itu sendiri? Jadi, dalam konsep ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan kapital. Sedangkan dalam perspektif konvensional, uang diartikan secara interchangeability atau yang berarti bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai kapital. Selanjutnya, kita melangkah ke materi berikutnya, yaitu mengenai fungsi dari uang itu sendiri. Jadi, secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang dan juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang terbagi atas dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli terdiri atas 3 bagian, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Adapun fungsi turunan terdiri atas uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai alat pembayaran utang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Baiklah, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis uang. Adapun jenis-jenis dari uang itu sendiri terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah uang komoditas atau juga biasa disebut dengan uang barang. Merupakan alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Jenis yang kedua yaitu uang logam. Logam yang pertama kali digunakan oleh orang Yunani adalah besi, sedangkan yang pertama kali digunakan oleh orang Romawi adalah tembaga. Tembaga dan perunggu tidak dipergunakan dalam proses transaksi besar. Jenis yang ketiga yaitu uang kertas. Uang kertas pada awalnya berbentuk banknot atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknot ketika ada permintaan. Baiklah, tak terasa kita sudah berada di penghujung materi, yaitu apa sih arti dari time value of money dalam perspektif Islam? Jadi, time value of money dalam Islam merupakan konsep yang disebut oleh para ekonom sebagai positive preference, menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa yang akan datang atau di masa depan. Konsep capital dan interest dan positive theory of capital yang dikembangkan oleh ekonom menyebutkan bahwa positive preference merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. Islam mengenal prinsip bahwa uang dan kekayaan harus digunakan untuk kebiasaan baik, bukan untuk dieksploitasi, tidak boleh berlebih-lebihan, dan tidak dibiarkan sia-sia menganggur. Baik, itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai konsep dan fungsi uang dalam ekonomi Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.